Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kalau di Alkitab ini ada nggak Pak monster? Ya, makhluk setengah. Saya mau beritahu Bapak Ibu, Alkitab ini sebenarnya ada disebut juga. Kalau Bapak Ibu pelajari secara seksama, maka Bapak Ibu akan menemukan dua jenis makhluk. Yang pertama makhluk jadi-jadian, yang kedua itu adalah makhluk yang saya bilang hibrida, makhluk campuran atau Nephil. Nah, Bapak Ibu, salah satu kisah dari makhluk campuran ini itu ada di Kejadian 36 ayat 24. Hanya sayangnya Bapak Ibu, Kejadian 36 ayat 24 itu Bapak Ibu tidak akan temukan kisah tentang monster. Di sini saya akan bacakan Bapak Ibu, inilah anak-anak Zibeon, Ayah dan Ana. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui Ana ini laki-laki bukan perempuan. Seperti nama perempuan, kalau perempuan itu nama versi Indonesia, Ana itu nama perempuan Bapak Ibu ya, tapi ini yang dimaksud pria. Ada Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon, ayahnya itu. Nah, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, ini mana yang disebut monster di sini? Ya, mana yang disebut Nephil atau Nephilim? Nah, sebenarnya Bapak Ibu kata mata air panas itu dalam bahasa aslinya Yemim. Yemim ini adalah sekali lagi ini wujud jamak ya, makanya di sini dikatakan mata-mata air panas. Ya. Jadi disebut Yemim. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau kita teliti lebih mendalam, bahkan kita juga pakai rujukan sumber lain, kita akan temukan Bapak Ibu, sebenarnya Yemim ini bukan mata air panas. Yemim ini diduga kuat ini ada hubungan dengan Emim. Emim ini ada di Ulangan 2 ayat 10 sampai 11. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ayatnya. Nah, di sini dikatakan dahulu orang Emim tinggal di sana. Jadi ada satu suku bangsa yang disebut orang sebagai orang Emim. Dahulu orang Emim tinggal di sana. Ya, tinggal di sana. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya. Tinggi seperti orang Enak. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa tahu Emim ini tinggi sekali. Orang Enak ini golongan raksasa. Ya, golongan raksasa. Mereka itu pun dikira Rafaim. Jadi ada orang-orang yang juga menduga orang Emim ini Refaim. Refaim ini juga raksasa, Bapak Ibu ya. Ini keturunan dari Nephilim. Seperti orang Enak. Orang Enak ini disebut sebagai Anakim. Ya, ini juga raksasa. Tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Jadi dari sini kita tahu Bapak Ibu, Emim ini ukurannya tinggi besar. Mereka suatu bangsa yang besar, ya banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Ya, sedangkan orang Enak atau Anakim, ya itu juga ukurannya tinggi, besar, ya, raksasa. Tetapi orang Moab menjuluki mereka atau menyebut mereka orang Emim. Kenapa Bapak Ibu? Karena kata Emim, ya dalam bahasa aslinya, kata Emim itu dari kata emah. Emah itu ya dalam kata Ibraninya berarti teror atau menakutkan. Ya, arti lain mengerikan. Arti yang lain juga sangat buruk. Jadi orang Emim ini digambarkan buruk, mengerikan, menakutkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat dari sumber lain berhubungan dengan orang Emim ini. Di salah satu kitab yang orang mengenalnya ya dengan kitab Yasar. Kitab Yasar ini apa, Pak? Kitab Yasar ini kitab orang jujur. Di Alkitab Bapak Ibu itu ada disebut dengan kitab orang jujur.
Alkitab. Nah, kitab orang jujur ini di dalam bahasa Ibrani-nya disebut kitab Yasar. Nah, di kitab Yasar pasal 36 ayat 32 itu ada kisah tentang perjumpaan Ana dengan yang disebut Emim, orang Emim. Nah, dilukiskan di sini seperti apa orang Emim itu. Dikatakan dari bagian tengah ke bawah berbentuk anak-anak manusia. Dan dari bagian tengah ke atas beberapa memiliki keserupaan dengan beruang. Jadi mirip beruang. Beberapa jadi ada yang mirip beruang dan beberapa milik keserupaan dengan kifas. Kifas ini apa? Kifas ini kera yang dimaksud. Ya, ada terjemahan lain menafsirkan sebagai kera. Nah, kemudian dengan ekor di bagian belakang mereka dari antara bahu sampai mencapai ke tanah. Seperti ekor dari duhefat. Duhefat ini sejenis burung najis. Ya, burung pemakan bangkai atau sejenis itu. Nah, jadi Bapak Ibu ini sekali lagi bukan manusia, tetapi setengah manusia, setengah binatang. Ya, jadi orang Emim ini Bapak Ibu itu dari tengah ke bawah berbentuk anak-anak manusia. Artinya mirip manusia. Jadi kaki-kaki mereka itu mirip kaki manusia. Tapi dari bagian tengah ke atas itu seperti ada yang seperti beruang, ada yang mirip kera dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu diceritakan bahwa Ana ini ketika sedang menggembalakan domba ya di sebuah area, kemudian datang segerombolan orang Emim, Bapak Ibu. Itu ceritanya begitu. Datang segerombolan orang Emim. Ya. Datang segerombolan orang Emim kemudian menyerang Ana dan ternak yang dia gembalakan. Dan singkat cerita orang-orang Emim ini kemudian merebut ternak yang digembalakan oleh Ana. Ya, dibawa pergi oleh mereka, dirampas dan dibawa pergi. Nah, karena pengalaman Ana ini kemudian mereka dan keluarganya itu tidak berani lagi mengunjungi daerah tersebut. Ya, jadi ada kemungkinan daerah tersebut dekat dengan pemukiman dari orang Emim. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimaksud ulangan tadi, kejadian 36 ayat 24 kisah tentang Ana ini Ana bukan menemui mata-mata air panas. Jadi Ana ini bertemu dengan orang Emim. Ya, sekali lagi bertemu dengan orang Emim. Ini monster Bapak Ibu ya, setengah manusia, setengah bukan manusia. Jadi di Alkitab ini sebenarnya Bapak Ibu, ini saya sudah temukan ada ayat-ayat tentang makhluk jadi-jadian dan juga makhluk campuran. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya soal makhluk jadi beda antara makhluk jadi-jadian dan Nefilim. Bapak Ibu, bedanya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, kalau makhluk jadi-jadian, sehari-harinya mereka manusia. Dan kemudian pada waktu tertentu mereka bisa mengubah tubuhnya menjadi setengah manusia, setengah monster. Ya, contohnya manusia harimau, manusia serigala, babi ngepet dan sebagainya. Itu makhluk jadi-jadian. Ya, kalau di Indonesia mungkin ada yang kenal suwanggi, ada yang kenal babi ngepet dan sebagainya. Di daerah tertentu di Indonesia itu ada manusia setengah harimau, itu makhluk jadi-jadian. Nah, setelah mereka jadi makhluk jadi-jadian, mereka bisa balik lagi ke wujud semula. Ya, beda dengan Nefilim itu apa? Nefilim itu lahir sebagai makhluk setengah manusia dan setengah bukan manusia. Ya, jadi mereka lahir itu sebagai makhluk campuran. Dari mereka lahir, mereka makhluk campuran, sampai mereka besar, sampai mereka tua, mereka makhluk campuran. Ya, itu bedanya Bapak Ibu. Ya, makhluk jadi-jadian dan makhluk campuran, di situ bedanya. Dan sekali lagi Alkitab menyebut keduanya. Di Alkitab ada diceritakan soal keduanya. Nah, orang Emim ini bukan makhluk jadi-jadian. Kenapa? Karena mereka ini suku bangsa. Jadi mereka beranak cucu. Ya.
Mereka beranak cucu, sama seperti Goliat. Goliat itu satu keluarga raksasa semua, satu suku bangsa raksasa semua. Jadi di daerah Kanaan, Bapak Ibu, itu ada suku-suku raksasa. Ada perkampungan-perkampungan raksasa. Dan mereka beranak cucu dari waktu ke waktu. Bahkan sampai sekarang.